Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di materi PDTO atau pekerjaan dasar teknik otomotif di materi kedua. Oke ya, materi yang kita bahas adalah hari ini tentang alat kerja bangku. Kerja bangku ya. Apa itu alat kerja bangku? Segala aktivitas proses produksi yang dikerjakan secara manual tanpa menggunakan mesin dikerjakan di atas meja kerja. Itu definisi dari kerja bangku. Kemudian kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kerja bangku adalah pertama, proses pemotongan, meratakan permukaan, proses pelubangan, proses pembuatan ulir, penandaan dengan penitik atau penggores, pengukuran. Kemudian berdasarkan proses pembuatan benda kerjanya, kerja bangku dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu adalah proses pembuatan dengan cara mengurangi volume benda kerjanya atau proses pembuatan dengan cara tanpa mengurangi volume benda kerjanya. Jadi ada dua cara dalam proses kerja bangku. Oke, tools atau alat-alat kerja bangku. Yang pertama adalah gergaji. Apa itu gergaji? Alat ini digunakan untuk memotong bermacam-macam logam campuran alloy dan baja dengan kadar karbon rendah atau logam lunak. Kemudian penitik, center pitch, ujungnya diruncingkan, digunakan untuk hammer untuk membuat titik tanda pada sepotong baja sebelum menggunakan sebuah bor atau pelubangan. Kemudian penggores, scraper. Penggores adalah alat tangan yang digunakan untuk proses penggoresan atau penandaan sebuah garis. Ini adalah penggores. Kemudian adalah ragum atau face. Fungsinya adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir atau dipahat, digergaji, ditap, disnei, dan lain-lain. Jadi fungsinya untuk memegang benda kerja yang akan diproses. Kemudian mesin bore drilling. Alat ini digunakan untuk membuat lubang pada benda kerja seperti plat aluminium, besi, dan lain-lain. Ini ini adalah mesin bor duduk. Kemudian ini adalah sney atau 3D. Fungsinya adalah untuk membuat ulir luar ya, untuk membuat ulir luar pada sebuah logam. Mungkin yang sering Anda kenal adalah mur dan baut. Mur dan baut. Baut itu dia berulir luar, kalau mur itu dia berulir dalam. Nah, untuk membuat ulir menggunakan sney untuk yang buat ulir luar. Kemudian ini adalah tap. Tap sama dengan sney, fungsinya yang berbeda adalah tap ini digunakan untuk membuat ulir dalam, biasanya mur ya. Dalam sebuah mur itu ada ulir di dalam. Nah, cara membuat secara manualnya adalah dengan menggunakan tap. Ini adalah tangkai sney ya. Kemudian ini adalah tangkai tap. Prosesnya akan kita laksanakan nanti di proses kerja bangku atau praktek kerja bangku. Kemudian pahat, cold chisel, ya kan? Ini adalah pahat biasanya digunakan untuk memotong besi yang tipis atau benda berdiameter kecil. Ini adalah pahat. Kemudian ini adalah kikir atau flat double cut file. Ya, ini adalah kikir rata dua sisi. Kita akan sering menggunakan ini nanti di bengkel. Kemudian adalah gunting plat ya. Nah, ini yang di atas, gambar di atas adalah gunting plat yang sangat tipis, mungkin 0,5 ke bawah. Bila 1 mili ke atas menggunakan gunting yang gambar pada gambar yang kedua atau gambar yang bawah. Kemudian inilah arbor press. Nah, tool ini digunakan untuk mendorong suatu part ke dalam atau keluar dari part kedua. Misalnya untuk mendorong shaft keluar dan gear atau bearing. Jadi ditekan. Ini adalah surface table atau meja perata, digunakan untuk menguji kerataan permukaan sebuah benda. Jadi benda itu dikatakan rata bila terlihat nanti di meja perata, apakah dia bergoyang atau tidak. Kemudian ini adalah tes formatif. Itu adalah pengenalan dari sesi kerja bangku. Ini adalah tes formatif yang harus Anda kerjakan. Yang pertama adalah sebutkan macam-macam kikir,
Yang kedua, jelaskan perbedaan penggunaan tab dan snai. Yang ketiga adalah sebutkan contoh pengerjaan dari proses pembentukan dengan cara mengurangi volume. Kemudian sebutkan contoh pengerjaan dari proses pembentukan dengan cara tanpa mengurangi volume. Nah, ini silakan Anda kerjakan masing-masing. Bila Anda membutuhkan bahan referensi, silakan hubungi saya di gambar yang tertera. Oke, mungkin itu saja untuk sesi pengenalan kerja bangku. Kita ketemu lagi di sesi materi yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.